Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriyati Sailin dari Prodi Genetika Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu dari bab 1 Metopen yang berjudul hubungan stimulasi orang tua dengan speech delay pada anak usia 1 sampai 2 tahun di Puskesmas Pucuk. Daftar isinya ada yang pertama adalah terbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan juga metode penelitian. Yang pertama adalah terbelakang. Masa usia dini merupakan golden period yang sangat penting bagi perkembangan bahasa dan juga bicara pada anak. Speech delay masih sering ditemukan pada anak usia dini. Speech delay itu dapat menyebabkan hambatan komunikasi, interaksi sosial, dan proses belajar anak. Jadi, memang golden period atau yang biasa disebut dengan masa keemasan itu penting bagi anak yang mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan. Nah, di sini saya mengambil judul tentang speech delay karena di lapangan ini masih ditemukan dan masih banyak anak yang mengalami keterlambatan berbicara seperti itu. Yaitu salah satu faktor yang mempengaruhi speech delay adalah stimulasi yang diberikan oleh orang tua. Dan oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan stimulasi orang tua dengan speech delay pada anak usia 1 sampai 2 tahun di Puskesmas Pucuk. Untuk rumusan masalahnya yaitu adakah hubungan stimulasi orang tua dengan speech delay pada anak usia 1 sampai 2 tahun di Puskesmas Pucuk. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hubungan stimulasi orang tua dengan speech delay pada anak usia 1 sampai 2 tahun di Puskesmas Pucuk. Yang kedua ada mengidentifikasi stimulasi yang diberikan orang tua. Yang ketiga mengidentifikasi speech delay pada anak usia 1 sampai 2 tahun dan menganalisis hubungan stimulasi orang tua dengan speech delay. Untuk manfaat penelitiannya yaitu ada 2 ya. Manfaat teoritis yaitu menambah informasi dan pengembangan ilmu pengetahuan mengenai hubungan stimulasi orang tua dengan speech delay pada anak usia 1 sampai 2 tahun. Dan untuk manfaat praktisnya yaitu yang pertama bagi orang tua bisa meningkatkan pengetahuan tentang stimulasi anak, dan bagi tenaga kesehatan itu sebagai bahan edukasi, dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai referensi penelitian. Untuk tinjauan pustakanya yaitu stimulasi orang tua adalah rangsangan yang diberikan untuk mendukung perkembangan anak. Bentuk stimulasi meliputi stimulasi verbal dan juga visual. Jadi stimulasi orang tua itu bisa diberikan dengan cara kayak membacakan buku, membacakan dongeng, mengajak anak bercerita seperti itu. Untuk speech delay sendiri itu definisinya yaitu keterlambatan perkembangan bicara dibandingkan usia anak. Dan faktor yang mempengaruhi speech delay itu meliputi faktor internal dan juga eksternal. Stimulasi orang tua yang optimal dapat membantu perkembangan bahasa dan bicara anak. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Spesifikasi penelitiannya penelitian analitik korelasional dengan distance cross sectional. Dan yang ketiga jenis dan sumber data. Data primer yang diperoleh langsung dari responden, dan responden terdiri dari orang tua dan anak usia 1 sampai 2 tahun di wilayah kerja Puskesmas Pucuk. Yang keempat, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Dan yang kelima, metode analisis data, yaitu analisis univariat, digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian. Dan analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan stimulasi orang tua dengan speech delay. Baik, itu saja yang presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.